perguruan tinggi di masa pandemi COVID-19. Matur nuwun Pak Jayanto, mohon pencerahan. Semoga kami sebagai pengelola dan teman-teman dosen yang ada di fakultas ini bisa memasuki new era, new normal itu dengan sebaik-baiknya dan terus berprestasi dan berreputasi. Agar acara ini berjalan dengan lancar, Bapak Ibu, tadi walaupun sudah dibuka oleh Mbak Nova sebagai pewara, ini saya buka lagi, semakin banyak doa semakin baik. Mari monggo bersama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, semoga Engkau lancarkan kegiatan kami ini. Matur nuwun Pak Jayanto. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada pewara lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Dekan yang telah berkenan membuka acara pada pagi hari ini. Sambutan selanjutnya oleh Ketua UPT Humas Universitas Negeri Semarang kepada Bapak Muhammad Burhanuddin SSMA, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi ini kita bisa berwajah lagi dalam acara webinar dengan suasana yang bahagia dan ceria. Terima kasih Ibu Dekan, pengelola fakultas, pengelola jurusan di lingkungan FPS UNES, Bapak Jayanto sebagai narasumber yang berkenan hadir di sela-sela kesibukannya, yang saat ini menjabat berbagai bidang, ada di Pokja Hukum Dewan Pers, lalu dia masih sibuk di redaksi Remol, sebelumnya juga pernah di Suara Merdeka, pernah di Tribun dan lain sebagainya. Jadi cukup banyak pengalamannya terkait dengan reputasi. Nah, pada kegiatan kali ini kita akan menyampaikan atau mungkin menimba ilmu dari Pak Jayanto terkait dengan bagaimana kita turut mereputasikan kampus kita tercinta ini. Tentu saya tidak bisa panjang lebar, hanya titipan dari kampus. Bapak Ibu perlu kami informasikan. Saat ini sudah berlangsung penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SBMPTN dan seleksi mandiri. Nah, Bapak Ibu pengelola bisa turut mereputasikan sekaligus mempromosikan pendaftaran itu sehingga tidak ada prodi yang tidak atau kurang peminat. Ya, saat ini sudah mulai pendaftaran untuk SBMPTN dari mulai tanggal 2 kemarin sampai dengan tanggal 20 melalui laman LTMPT. Nanti ujiannya melalui UTBK dan langsung di perguruan tinggi yang dituju. Namun Bapak Ibu bisa menginformasikan prodi-prodinya, diunggah lagi profilnya, diunggah lagi brosur-brosurnya yang ada di jurusan maupun di fakultas agar kawan-kawan kita atau adik-adik kita nanti bisa tertarik daftar di UNES, termasuk yang seleksi mandiri sudah dibuka sampai dengan awal Agustus pendaftaran SM yang terus berlanjut. Nah, kuota kita saat ini untuk SNMPTN ada 3.600-an mahasiswa, ya. Untuk FPS sekitar kurang lebih 450 atau 500-an peserta didik. Nanti Bapak Ibu bisa turut serta mempromosikan lagi, mengunggah lagi profil-profil dari prodi dari jurusan yang ada di Fakultas Bahasa dan Seni. Terima kasih Bu Dekan, terima kasih Pak Jayanto, terima kasih Bapak Ibu semua. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Muhammad Burhanuddin SSMA atas sambutannya. Hadirin sekalian, tema webinar pada kesempatan hari ini adalah era baru reputasi perguruan tinggi di masa COVID-19. Tak hanya tema yang menarik, tetapi narasumbernya pun luar biasa istimewa. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan menyimak pemaparan dari narasumber yang istimewa, yaitu Dr. Andes Jayanto SAD MM, yang akan dimoderatori oleh Pak Doni Yustiantoro SPDM yang merupakan seorang dosen dari jurusan Bahasa dan Sastra Jawa. Untuk selanjutnya, saya serahkan acara kepada moderator. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Terima kasih atas kehadiran di kanal Zoom ini. Selamat pagi Bu Dekan, Bapak WD1, PLT WR4, Bapak WD2, Bapak WD3, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Pak Burhan, Kepala UPT Pusat Humas UNES matur nuwun kerawuhanipun, dan tentu saja kepada Bapak narasumber kita, Pak Jayanto Arus Adi, terima kasih telah berkenan untuk hadir dalam kanal ini. Pertama dan utama tentu saja perlu kita ucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena limpahan berkah dan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul pada kanal Zoom ini untuk berdiskusi, untuk mendengar paparan dari pembicara kita tentang reputasi perguruan tinggi. Bapak Ibu, tentu saja masa pandemi COVID-19 ini kita ketahui telah katakanlah mengacaukan semua sendi kehidupan. Banyak hal yang sebelumnya telah mungkin menjadi kebiasaan begitu dan rutinitas terkait dengan pekerjaan pada masa-masa ini mesti mungkin kita formulasikan ulang. Tentu saja kita perlu bahasa yang lebih operasional Bapak Ibu untuk menerjemahkan tema tersebut. Bagi perguruan tinggi, reputasi adalah bahasa lain dari apa yang sering kita sebut sebagai citra positif perguruan tinggi. Lantas bagaimana secara operasional bahasa tersebut bisa kita implementasikan dalam kerja-kerja kita sehari-hari baik di fakultas, jurusan maupun prodi untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut sekali lagi. Mungkin saya perlu mengutip pernyataan salah satu asesor Badan Akreditasi Perguruan Tinggi yang tahun lalu rawuh begitu Bapak Ibu ke jurusan. Beliau mengatakan bahwa memastikan keberlangsungan program studi adalah tanggung jawab semua dosen di prodi tersebut. Salah satu upayanya tentu saja ada melalui upaya yang terus-menerus untuk membangun reputasi atau citra positif kepada khalayak sasaran. Tadi Pak Burhan mengatakan jika kita perlu bersama-sama untuk terus membangun narasi-narasi positif tentang prodi-prodi kita, tentang jurusan kita, tentang kampus yang kita cintai, yang kita besarkan ini. Media, saya pikir menjadi salah satu sarana yang efektif, baik itu media massa maupun media sosial, maupun website sekarang ini. Nah, persoalannya adalah kemudian dengan pola kerja yang selama ini sudah kita yakini, itu yang sudah kita lakukan terus-menerus, di tengah pandemi ini bagaimana sih? Apakah akan ada perubahan signifikan atau tidak mungkin? Tentu saja kita juga perlu merespons bagaimana wacana new normal misalnya, normal baru atau kenormalan baru, bagaimana sih citra positif reputasi perguruan tinggi itu harus juga dijalankan pada wilayah kerja yang seperti itu. Untuk itu tepat kiranya kita dalam hal ini Fakultas Bahasa dan Seni menghadirkan Pak Jayanto, seorang praktisi media yang sudah malang melintang di dunia media begitu, bio senior saya. Dr. Andes Jayanto Arus Adi, Magister Manajemen, beliau lahir 1967. Seorang pemimpin umum ermoljateng.com, sebuah jaringan berita daring yang juga ada di banyak wilayah di Indonesia. Beliau juga Litbang Koran Pelita Baru, seorang anggota Pokja Hukum Dewan Pers juga. Pak Jayanto ini juga senior di PWI atau Persatuan Wartawan Indonesia di Jawa Tengah. Mantan wartawan Suara Merdeka juga, lama beliau pada tahun 90-an menjadi wartawan Suara Merdeka hingga 2009 kalau tidak salah. Beliau juga menulis buku dengan judul Humor Sepak Bola, Bapak Ibu. Sebelum kita mendengar paparan beliau, mungkin saya akan membacakan begitu kan, bukan membaca, menyampaikan ketentuan diskusi Bapak Ibu. Yang pertama, mohon izin untuk
membisukan atau memute mikrofon Bapak Ibu selama paparan Pak Jayanto. Kemudian jika nanti setelah paparan beliau selesai, jika Bapak Ibu ada yang berkenan untuk memberikan respons atau bertanya, begitu saya akan membuka mikrofon Bapak Ibu. Tentu saja mekanismenya bisa Bapak Ibu menuliskan respon terlebih dahulu di kolom komentar jika ingin bertanya sebelum saya membuka mikrofon Bapak Ibu. Selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Jayanto untuk memberikan paparan sekitar 15 atau 20 menit. Kepada Bapak Jayanto, saya silakan. Baik, Mas Doni. Assalamualaikum. Tes dulu, apakah modulasi speaker saya bisa didengar dengan baik? Ya, jelas Pak Jayanto. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perlu menyapa ada Bapak PR4, Mas Hendi Pratama. Assalamualaikum. Kemudian ada Bu Sri Rezeki. Baru pertama kali kita bertemu di daring. Di darat juga belum pernah. Kemudian ada PD-PD yang lain. Ada sahabat saya yang luar biasa, Mas Burhan. Serta saya kira seluruh audien yang tentu tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, tentu saya ingin menyampaikan bagi saya ini sebuah kehormatan dan kebanggaan untuk bisa berbagi pengalaman. Saya kira saya tidak berpretensi untuk menjadi narasumber, tetapi saya barangkali menjadi salah satu pemantik diskusi begitu, karena teman-teman saya kira yang bergerak langsung di dunia akademis itu mencermati, mendalami, dan sudah memiliki tool ataupun solusi untuk menghadapi situasi yang saya kira serba dilematis ini. Dan izin saya barangkali menambahkan, saya kira kapasitas saya lebih tepat itu saya sebagai Dewan Pertimbangan UNES itu, sehingga saya berada di sini bisa lebih humi, lebih hangat bersama dengan teman-teman. Kalau malang melintang itu saya kira tidak juga, karena saya ini baru memulai untuk kiprah-kiprah di wilayah yang saya kira memang itu menjadi ranah kami di dunia media, dunia yang saya geluti sekitar 25 tahun. Dan sampai saat ini saya masih ada di situ. Terakhir, sekarang ini saya sedang menggawangi sebuah media nasional namanya Pelita Baru, dan insya Allah nanti diskusi ataupun dialog ini besok bisa kita lihat, kita simak bersama-sama di koran Pelita Baru. Koran Pelita Baru ini dulu koran yang pernah legendaris, sempat down begitu, kemudian di take over oleh teman-teman, kemudian hadir tetap dengan format cetak. Waktu itu Pak Hendi, Pak J ini apa sudah dihitung betul di era seperti sekarang kok hadir dengan cetak? Karena cetak itu kan identik dengan satu energi yang luar biasa, satu effort yang saya kira tidak masuk akal begitu. Tetapi saya kira ini yang sekaligus saya membuka menjadi sebuah awal untuk perbincangan. Kalau kita melangkah sama dengan yang lain, ya kita tidak punya diferensiasi, kita tidak punya jati diri. Artinya ketika semua media cetak itu sandiakala begitu, kemudian kita ikut-ikut surut di dalamnya, saya kira kita tidak akan mempunyai fighting spirit, atau kemudian justru kita mempunyai nilai tambah. Tetapi saya kira itu semuanya perlu dilakukan dengan satu kajian, satu perencanaan, identifikasi terkait banyak hal yang saya kira perlu kita pikirkan. Baik, kemudian terkait dengan satu tema ini sebenarnya lahir dari sebuah dialog kecil begitu bersama dengan Mas Hendi begitu. Saya sampaikan begini, kita tidak bisa menyikapi
kecenderungan global yang terjadi sekarang ini hanya dengan melakukan atau mengikuti tren yang berkembang secara umum. Tetapi kita harus masuk dan melakukan satu bentuk out of the box, bahkan mungkin jump out the box, supaya apa? Supaya kita tidak terjebak di dalam kotak yang menerunggu kita. Nah, karenanya saya kira judul ini era baru, reputasi yang saya beri kurung ini saya kira ada maksud perguruan tinggi di masa pandemi. Ini ada 4 poin yang menjadi pengantar dialog kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah begini. COVID ini adalah sesuatu yang mencoba untuk menggugah kita, membuat kita harus lebih fight, menghadapi banyak tekanan, menghadapi banyak pressure. Karena kalau kita melakukan identifikasi terhadap fenomena pandemi ini di seluruh belahan dunia, ada hal yang secara ekonomis, secara politik, secara healthy kesehatan, ini menjadi sesuatu yang masih merupakan hantu. Jadi krisis yang semula ini merupakan krisis kesehatan, kemudian bergeser menjadi sebuah krisis ekonomi, dan saya kira sekarang ini adalah sudah menjadi krisis global yang di dalamnya ada krisis politik. Makanya hoak bertebaran, makanya satu bentuk gesekan-gesekan atau mungkin hal-hal yang mulai menjadi sebuah dinamika sosial movement itu saya kira bisa kita lihat. Nah, dalam situasi semacam itu yang perlu kita lakukan, kita kaji adalah sebenarnya ini akan berlangsung sampai kapan? Kita harus bersikap seperti apa? Ternyata ketika kita coba mengidentifikasi itu, ketika kita coba untuk mencari jawab di sana, dari studi, dari survei, dari literatur, itu belum ada jawaban. Apalagi apa? Apalagi obat pamungkas yang bisa menghentikan laju daripada paparan virus itu sendiri belum ditemukan. Karenanya saya kira kalau kita melihat dinamika di aras global begitu, bagaimana Presiden Donald Trump begitu sampai begitu berang dengan WHO, karena apa? Karena WHO tidak cukup kapabel memberikan satu informasi, satu pencerahan yang memadai untuk warga di belahan dunia ini melakukan langkah-langkah yang memang harus dilakukan. Ini adalah catatan kita pertama. Belum ada satu studi, satu jawaban pada level global sebut WHO atau pada level lokal sebut itu negara, misalnya Departemen Kesehatan, ini kapan akan berhenti. Artinya tadi sudah disampaikan oleh Bu Dekan, tadi sudah diberi pengantar oleh Mas Burhan juga, bahwa kita akan mau tidak mau akan hidup berdampingan dengan pandemi ini, dengan COVID ini. Nah, kalau berdampingan dengan sesuatu yang kita sendiri tidak bisa melihat secara utuh, ini artinya kan seperti kita berdampingan dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Mereka melakukan apa, berbuat apa, kita tidak bisa mengantisipasi. Ini kan sesuatu yang saya kira cukup merisaukan. Yang kedua, saya kira kita mencoba untuk mencatat beberapa hal menyangkut kebijakan atau policy secara nasional yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Awalnya polemik tentang lockdown itu menjadi sebegitu belum ada satu kejelasan apakah lockdown ini menjadi salah satu langkah yang sifatnya solutif atau bukan. Tetapi
kita tahu kemudian ada PSBB, kemudian ada pembatasan kegiatan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, setelah beberapa waktu berjalan, ternyata lockdown pun atau PSBB pun juga belum bisa menjadi senjata pamungkas memberikan jawaban. Dan mulai hari ini, konon insya Allah era baru yang disebut dengan new normal sudah dimulai. Nah, kita sebenarnya ketika dengan lockdown itu sendiri belum sebegitu sepenuhnya tuning begitu, belum sepenuhnya tuntas untuk melakukan implementasi pada banyak bidang, pada banyak wilayah yang mestinya kita lakukan. Tetapi kemudian memang tidak mungkin kita melakukan lockdown ini secara terus-menerus, karena bahaya yang akan terjadi, saya kira kelumpuhan secara ekonomi, secara nasional itu tidak bisa terelakkan lagi, dan kalau itu terjadi, itu turutnya akan lebih luar biasa. Karenanya dengan new normal ini, saya kira menjadi sesuatu yang bisa menjadi acuan, bisa menjadi semacam pegangan yang itu coba kita dalami, kita cermati sama-sama. Yang berikut adalah, saya mohon maaf tidak membuat PowerPoint begitu, karena saya kira persoalan tentang COVID ini sudah menjadi bagian yang saya kira kita bisa menyelami, kita bisa mendapatkan studi referensial begitu dari banyak hal, dan untuk itu saya kira apa yang saya sampaikan ini lebih bersifat sebagai satu stimulasi untuk nanti kita mengaduk-aduk dalam satu dialog. Di catatan kecil saya sudah coba identifikasi, sudah sebutkan ini siapa yang untung, siapa yang buntung begitu. Tetapi saya kira kuncinya siapapun yang piawai bisa menyesuaikan diri, itu yang akan survive, yang akan selamat melintasi critical moment terkait dengan pandemi COVID ini. Artinya kalau kita belajar dari sejarah seperti yang dikatakan oleh Charles Darwin, bahwa siapapun yang kuat sekalipun, yang besar dengan ukuran raksasa sekalipun, kalau tidak bisa menyesuaikan dengan situasi yang dihadapi secara real oleh masing-masing, saya kira akan tergilas oleh zaman itu sendiri. Saya kira dalam konteks ini terkait dengan new normal, ada salah satu studi yang nanti bisa coba menjadi satu pendalaman lebih khusus. Saya membaca untuk menjadi salah satu nukulan di sini catatan yang disampaikan oleh Denny Yanuar Said atau Denny JA, konsultan politik yang meskipun beliau itu banyak bergerak di dunia politik, tetapi pendapatnya tentang new normal ini saya kira cukup menarik, dan beliau menyampaikan satu mapping bahwa tidak seluruhnya dan tidak perlu sepenuhnya dikhawatirkan dampak negatif atau kita kemudian mengalami satu traumatik yang berlebihan dengan pandemi COVID ini. Karena sebenarnya Indonesia relatif cukup aman, apalagi kalau saya sedikit masuk begitu, aman dalam tanda petik artinya COVID ini kan sangat berbahaya untuk di negara-negara subtropis. Tapi kalau negara-negara tropis yang hanya 2 musim, apalagi sekarang kita di musim panas, itu insya Allah meskipun dampak atau paparannya itu cukup perlu mendapatkan perhatian secara khusus, tetapi kita juga tidak perlu kemudian tidak move on, hanya kemudian istilahnya berdiam di dalam rumah, tidak melakukan apa-apa. Saya kira itu justru akan menjadikan kita menghadapi satu problematika yang tidak akan terpecahkan. Nah, ada 158 daerah, dan 158 daerah itu beberapa mulai hari ini sudah mulai melakukan new normal. New normal seperti apa? Saya kira
kalau kita mengacu seperti yang disampaikan oleh Gubernur DKI Bang Anies begitu, jadi kalau satu institusi atau satu lembaga itu jumlah karyawan atau pekerjanya itu sekitar 100, begitu separuh masuk dan dari separuh itu dibuat 2 shift supaya tidak terjadi akumulasi yang berdampak pada paparan atau kontak dari masing-masing yang ada di sana. Ini menjadi catatan-catatan yang nanti silakan teman-teman bisa menyampaikan hal-hal yang lebih orisinal, lebih genuine daripada apa yang kami sampaikan. Kemudian yang berikut saya kira bagaimana dengan dunia pendidikan? Saya kira kalau dunia pendidikan ini justru relatif menurut saya ini menjadi ada dua keping ibaratnya dua sisi mata pedang begitu yang dua-duanya ini menjadi tantangan dari akademisi atau sivitas akademika yang ada di dalamnya. Karena apa? Karena dunia pendidikan ini heavy, mempunyai dominasi yang cukup hegemonik terkait dengan apa? Penelitian dan survei. Saya kira ini satu tantangan, satu peluang, bukan hanya tantangan. Jadi seperti yang tadi saya di awal mengatakan, kalau saat ini dunia media, maaf saya menyebut media karena memang saya concern di situ, mengalami sandiakala khususnya koran cetak dan kita semuanya undur dari dunia itu, saya kira justru peluang ini memberikan satu ruang yang cukup signifikan kepada mereka yang bisa menjaga survival yang ada di sana. Begitupun saya kira dengan dunia akademis, dunia perguruan tinggi. Dibandingkan bidang-bidang yang lain, saya punya keyakinan besar dunia perguruan tinggi justru ini adalah saya kira eranya. Ini saatnya dunia perguruan tinggi memberikan supremasi, memberikan satu contoh ataupun mungkin satu bentuk trendsetter begitu, bagaimana menyikapi ini dibandingkan dengan dunia-dunia yang lain. Saya kira melalui survei-surveinya, melalui aktivitas-aktivitas yang lebih memberikan satu pencerahan kepada publik dan lain sebagainya. Yang terakhir saya kira saya ingin menyampaikan bagaimana dengan kampus kita UNES. Saya kira saya ingin memberikan satu catatan khusus begitu. UNES ini kalau kita bisa mengidentifikasi secara lebih in-depth begitu, kita berada pada posisi 10 besar nasional. Itu dari satu lembaga survei yang saya sebut ada di makalah saya. Saya tidak ingin menyebutkan lagi, silakan nanti dibaca. 10 besar nasional. Dan 10 besar nasional itu kita punya diferensiasi, kita lahir reborn dari satu institusi yang dulu bernama IKIP. Artinya kalau itu kemudian kita berikan garis bawah, kita memiliki satu keunggulan komparatif dibandingkan universitas-universitas lain yang dulu tidak pernah mengalami, tidak pernah mengarungi satu institusi perguruan tinggi yang namanya institusi kependidikan itu. Artinya di situ adalah salah satu nilai tambah yang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi yang lain. Artinya universitas-universitas yang begitu lahir sudah menjadi universitas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, UNES sebagai sebuah kampus konservasi, tagline, predikat, ataupun atribut ini, itu sudah sedemikian melegenda. Jati diri ini saya kira melengkapi apa yang pada poin pertama tadi saya sudah sampaikan. Karenanya bagaimana mengelaborasi, kemudian kita semuanya menjadi agen daripada
sebuah institusi yang bernama Universitas Negeri Semarang itu secara total. Dinamika yang terjadi seperti yang sekarang ini kita pahami bersama, saya kira itu adalah sebuah satu pelontar untuk kita bisa melewati satu momentum-momentum atau beberapa momentum-momentum supaya kita memasuki satu babakan yang lebih kukuh lagi. Yang berikut saya kira soliditas dari seluruh sivitas akademika ini perlu ada satu upaya-upaya secara kultural, secara sistemik yang diformulasikan sedemikian rupa untuk kemudian kita bisa mendapatkan satu kristalisasi bahwa UNES adalah UNES yang sudah mampu melewati tantangan-tantangan itu. Dan saya kira pandemi COVID ini sebuah seleksi alam yang kalau secara spiritual saya ingin membahasakan ini adalah satu cara Allah untuk melakukan satu seleksi siapa yang mampu melewati ini. Dan siapapun yang mampu melewati ini pasti memiliki militansi dibandingkan mereka yang kemudian menyerah ataupun tidak melakukan satu langkah-langkah yang lebih heroik begitu, lebih militan begitu untuk melakukan gebrakan-gebrakan yang perlu. Dan kunci berikut, langkah berikut yang perlu dilakukan, saya kira kuncinya adalah kita tidak lain kecuali bergerak, dan bergerak. Jadi kalau Presiden Jokowi ini kerja dan kerja dan kerja, saya kira apa yang dilakukan oleh UNES seperti dengan dialog, bincang-bincang seperti hari ini, itu adalah, ini bukan menjadi sesuatu yang pertama, tetapi kemudian kita tidak melakukan lagi, tapi ini benar-benar it's only the beginning begitu. Ini baru permulaan dan saya yakin spirit itu sudah ada di benak Bapak Ibu sekalian sehingga UNES akan lebih berdaya lagi. Dan last, saya kira bagaimana kiprah teman-teman yang ada di dalam institusi Universitas Negeri sekarang ini bisa menjadi agen daripada lembaga itu sendiri. Publikasi terhadap karya-karya ilmiah, interaksi dengan lembaga-lembaga pada level lokal, nasional, dan internasional harus dilakukan, dan bermitra dengan media, bermitra dengan banyak kalangan, aktif di banyak bidang, itu saya kira harus terus dipacu dan tidak boleh kita surut. Hal yang saya kira saat ini sudah cukup membanggakan, saya kira, untuk dunia olahraga misalnya, kiprah UNES itu memiliki satu kontribusi yang luar biasa. Jadi seperti KONI Jawa Tengah itu, saya kira saya tidak bisa membayangkan berbicara tentang olahraga di Jawa Tengah itu sonder dukungan dari teman-teman dari FIK UNES misalnya, atau dari teman-teman yang saat ini ada di kampus Universitas Negeri Semarang. Nah, posisi tawar yang semacam ini, seperti di dunia olahraga ini, saya kira harus lebih dihentakkan untuk bidang-bidang yang lain. Langkah-langkah melakukan satu bentuk kemitraan dengan banyak hal, banyak pihak, seperti kemarin 2 tahun yang lalu, UNES melakukan MOU dengan Dewan Pers, itu saya kira ini saya ingin sampaikan bukan karena saya ada di situ, tetapi saya kira
tidak ada perguruan tinggi di Jawa Tengah kecuali UNES yang sudah melakukan MOU dengan Dewan Pers. Nah, ini saya kira tantangan dari PR4 dan saya kira Om Burhan untuk melakukan satu langkah-langkah yang lebih konkret mesti harus melakukan apa. Kemudian saya kira dengan lembaga-lembaga yang lain kalau saat ini diprakarsai oleh Fakultas Bahasa dan Seni, saya kira di situ ada seorang maestro yang saya izin untuk menyebut seorang koreografer tari yang saya kira Pak yang menghadirkan tari kolosal ketika Dies Natalis kemarin, Mas siapa Mas Bran? Pak Bintang, Pak Seno. Pak Bintang. Ya, Pak Bintang itu saya kira kalau kita berbicara itu tidak kalah dengan maestro-maestro koreografer tari pada tingkat nasional. Nah, bagaimana sosok tadi seperti FIK, kemudian ada Pak Bintang, kemudian ada patron-patron yang lain, saya kira itu bisa dilakukan. Dan yang tidak kalah pentingnya saat ini saya kira hubungan secara kultural antara UNES dengan misalnya ormas-ormas keagamaan itu saya kira bisa juga menjadi nilai tambah yang secara mapping apa yang perlu dilakukan itu bisa lebih dimanifestasikan dalam satu bentuk-bentuk agenda yang lebih konkret. Saya kira beberapa catatan itu, saya maaf belum terlalu menugik, tetapi barangkali ini adalah pemantik untuk kita bisa berdiskusi lebih gayeng begitu. Saya persilakan dan waktu saya kembalikan kepada Mas Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jayanto, luar biasa. Selain jurnalis, wartawan, Pak Jayanto ini juga pemikir hebat. Pemikir dalam bidang reputasi dan media. Kesempatan pertama mungkin saya berikan atau saya mohon kepada Pak Burhan untuk merespons terlebih dahulu karena memang ini adalah wilayah kerja apapun, ini ada pada wilayah kerja kehumasan begitu yang mesti mendapat respons secara langsung oleh Pak Burhan sebagai Kepala UPT. Kemudian kesempatan kedua saya mohon izin untuk pada Pak WD 1. Setelah Pak Burhan saya izin bertanya, Pak Endi, Pak WD 1 yang juga Bapak PLT WR4 setelah Pak Burhan begitu. Sebentar. Ada yang mau masuk. Pak Burhan saya persilahkan untuk memberikan respons atas paparan Pak Jayanto. Terima kasih Mas Doni. Paparannya Pak Jayanto sudah sangat komprehensif ya menyampaikan terkait dengan bagaimana langkah-langkah mereputasikan kampus, juga hal-hal teknis tadi sudah dicontohkan ya, bagaimana terus mempublikasi narasi tokoh-tokoh atau mungkin prestasi-prestasi yang diperoleh, termasuk bangunan-bangunan kerjasama dengan berbagai pihak. Itu. Saya ingin tip aja dari Pak Jayanto ini. Nah, dari Humas itu kita selalu memproduksi berita-berita positif yang kita sampaikan ke media, baik media cetak maupun media online. Nah, namun kecenderungannya kawan-kawan media itu lebih suka cepat mengangkat bila ada berita negatif, gitu kan. Kalau berita negatif itu gerudukan, hadir semua begitu. Tapi ketika ada berita positif, itu rasanya kok tidak menarik untuk diangkat di media, itu kan. Misalnya kayak kemarin ada demo, wah itu langsung banyak wartawan yang datang lalu ramai begitu ya. Tapi kalau ada prestasi tentang juara kita nasional atau internasional, atau ada temuan-temuan inovasi begitu, saya rasa tidak semua media punya ketertarikan yang lebih dibandingkan dengan isu-isu yang negatif. Ya.
Nah, alhamdulillah UNES sudah mempunyai jaringan dengan kawan-kawan wartawan, ada forumnya yang dibentuk oleh Pak PLT WR4. Saya tinggal meneruskan. Ini saya terima kasih sekali kepada Pak Hendy yang telah mempunyai forum, lalu saya dimasukkan di situ untuk terus berkomunikasi dengan kawan-kawan wartawan yang ada di Jawa Tengah ini, gitu kan. Nah, itu Pak Jayanto, saya mohon tipnya aja bagaimana agar berita positif ini juga terus diterima dan mengangkat agar tidak cenderung yang negatif yang selalu terangkat oleh kawan-kawan media. Terima kasih Pak Jayanto, terima kasih Mas Doni. Terima kasih Pak Burhan. Mohon izin Pak Jayanto akan langsung merespons atau kita kumpulkan dulu pertanyaannya? Kita mungkin kalau diizinkan langsung aja ya Mas Doni. Langsung aja, Mas Burhan, saya paham sekali yang Mas Burhan sampaikan. Jadi memang di dalam ranah kemediaan ini berlaku bad news is a good news begitu. Jadi kalau anjing menggigit orang digigit anjing itu biasa, tapi kalau orang menggigit anjing itu baru berita. Tetapi saya kira kita tidak boleh terjebak di dalam platform semacam itu. Kita perlu melakukan satu terobosan bagaimana kita melakukan drive-in terhadap teman-teman yang diharapkan bisa menjadi sparring partner kita di dalam membangun satu opini tentang UNES. Langkahnya apa? Saya kira forum yang diinisiasi oleh PJPR4 Pak Hendy ini menjadi sebuah langkah yang saya kira sudah cukup strategis. Pak Burhan perlu mengelaborasi, perlu melakukan identifikasi karena untuk melakukan treatment memang tidak bisa dilakukan sama antara satu media dengan media yang lain. Yang kedua, saya kira memang ada satu paradigma yang istilahnya dengan media ini, maaf ini saya agak bercerita tentang hal yang agak internal di dalam kita menyikapi satu sinergi dengan media itu. Dengan media itu ada sebuah formula yang kita jangan terlalu dekat kemudian lebur, tetapi terjangkau dan terpantau. Ini seperti kita bersahabat dengan preman begitu ya. Kalau dengan preman itu, kalau kita terlalu lebur, itu akan ada distorsi-distorsi yang kemudian menghilangkan sesuatu yang sakral daripada kita gitu. Sesuatu yang semestinya itu harus dijaga daripada kita. Begitupun saya kira dengan wartawan terjangkau dan terpantau itu, karena bagaimanapun terbuka itu kan tidak bisa dimanakan secara telanjang, tetapi secara proporsional ada informasi yang bisa di-share kepada teman-teman, tetapi tidak kemudian semuanya diberikan. Karena kalau semuanya diberikan itu ya kita tidak mempunyai, kalau di dalam ilmu silat itu, ilmu pamungkas itu akan diberikan ketika sang guru itu mau menghadap sang kolik, ketika sakaratul maut menjemput, jadi baru ilmu pamungkasnya diberikan. Nah, informasi itu tidak harus diberikan secara utuh, tetapi bagaimana itu ada sebuah strategi komunikasi yang mungkin ini nanti teman-teman perlu ada semacam workshop yang lebih khusus begitu, agar implementasi yang diharapkan itu sesuai dengan apa yang tersaji di media. Jadi jangan, sedikit saya tambahkan, jangan kalau misalnya press conference gitu, lebih baik media kit dan press kit itu diberikan. Jangan kemudian apa yang akan kita sampaikan itu dibangun dalam tanya jawab secara lebih open begitu, karena nanti ketika tanya jawab itu berlebihan, ada hal yang menarik daripada apa yang ingin kita berikan, apa yang ingin kita agendakan untuk harus keluar di media, justru terselip, justru teroverlap. Nah, saya kira ini Mas Burhan, saya kira paham, cuma teknisnya nanti mungkin kita bisa melakukan satu dialog atau diskusi lebih jauh. Jelas ya Pak Burhan ya? Oke, matur nuwun Mas Doni begitu. Matur nuwun Pak Jayanto. Kesempatan kedua, saya aturkan kepada Pak Edi, Pak WD1 FPS UNES
PLTWR 4. Monggo Pak Indi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Indi. Salam untuk Pak Jai yang jauh di sana, jauh di rumahnya, padahal rumahnya dekat saya sebenarnya. Jadi kita berjauhan karena saya berangkat ke kantor. Bu Dekan yang sangat saya hormati dan memberikan kesempatan untuk kegiatan ini diadakan dengan platform FBS, Pak Burhan juga yang suasananya sangat cerah di belakang itu dengan pohon-pohon yang rindang dan memangku anak beliau, atau bukan, saya kurang tahu, nanti kita tanyakan ke beliau. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, pengelola maupun dosen dan seluruh rekan-rekan yang sangat kami banggakan. Pak Jai, kami terima kasih panjenengan meluangkan waktu di kesibukan jenengan yang banyak sekali akhir-akhir ini menjadi penasihat beberapa tokoh-tokoh. Ini saya senang sekali Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu sekalian, apabila ke Jakarta atau pulang dari Jakarta itu pasti akan menemui hambatan atau dicegat polisi begitu, tapi khusus Pak Jai tidak berlaku ya, kartunya banyak sekali. Nanti saya pinjam satu ya Pak Jai. Oke, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin menyampaikan ada yang bentuk pertanyaan, ada yang bentuk komentar. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita itu sebagai bagian dari Universitas Negeri Semarang, Fakultas Bahasa dan Seni, dan juga jurusan-jurusan yang ada di tempat kita, mohon berbanggalah dan juga berpercaya dirilah sehingga kita bersikapnya tidak inferior di hadapan kampus lain, maupun masyarakat lain, maupun kepada dosen-dosen dari tempat lain ataupun praktisi-praktisi lain. Kita ini di kampus yang membanggakan. Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya sekarang diminta untuk tes kembali CPNS untuk masuk ke UNES, belum tentu diterima. Mohon maaf loh ini ya, soalnya jumlah pesaingnya, bahkan lulusan-lulusan luar negeri saja yang S2, S3-nya itu, bahkan masuk tes itu juga belum tentu. Artinya kita harus bersyukur, satu. Kedua, harus percaya diri. Pertama kali saya mengantor di kantor WR4 ini, surat kerjasama ini Pak Jai, masih berbunyi begini. UNES, kami UNES, salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Tengah. Loh, saya itu tergelitik ya. Berarti bagi staf kami di bidang 4 itu berarti kita itu hanya salah satu universitas yang bertempat di Jawa Tengah. Padahal sekarang paragraf itu saya ganti menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami UNES salah satu perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia, karena tadi nomor 10 ya Pak, nomor 6 di Green Metric, dengan pendaftar yang paling favorit nomor 5 di Indonesia, memohon izin menyampaikan untuk bekerja sama. Sekarang begitu suratnya. Percaya dirinya itu begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon ini direfleksikan pada kehidupan sehari-hari, termasuk pada interaksi di Facebook, Twitter, maupun di grup WhatsApp. Hari ini, ya saya tidak komentar sih di grup dosen. Tapi betapa banyak sekali dosen yang masih berkutat masalah hari ini berangkat tidak ya, besok minggu depan masa harus ke Semarang. Itu semua remeh-temeh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sekalian merasa tidak sehat, jangan ke kampus, malah nulari orang. Jika Bapak Ibu sekalian merasa kok umurnya dalam umur yang resiko, ya jangan berangkat. Tidak ada yang akan menghukum, dan secara hukum malah Bapak Ibu sekalian diwajibkan di rumah. Sudah enteng sekali itu. Kemudian jika merasa ingin ke kampus karena ingin mendapatkan internet yang lebih baik, karena saya seorang dosen, dan kalau di kampus itu lebih banyak, suasana kerjanya lebih enak, berangkatlah dengan masker, jaga jarak, cuci tangan. Jadi pembicaraan itu menjadi tidak produktif karena apa? Ada masih suatu bentuk inferioritas di dalam diri kita. Jadi kita memilih berbicara hal yang remeh, basic, tidak berdasar. Di grup, saya harapkan Bapak Ibu sekalian bertanya kepada yang lain, Bapak
ibu yang lain sudah Scopus berapa ya, saya kok belum, saya kok malu. Nah, itu saya akan sangat mengapresiasi. Bapak Ibu sekalian bertanya, saya sudah nulis di koran berapa ya, kok kalah sama Pak Doni. Pak Doni itu tangannya baru nempel di keyboard, sudah muncul di Suara Merdeka loh. Aneh kan? Karena saking produktifnya. Seorang Doni tidak akan punya waktu untuk bertanya-tanya apakah saya harus berangkat, apakah nanti harus jamnya bagaimana, apakah 50%. Bapak Ibu sekalian, jika sehat, mampu, berangkatlah, pakai masker. Mahasiswa belum dimobilisasi ke sini. Jadi di kantor itu tujuannya adalah sebagai ASN, berangkat memenuhi kewajiban. Jika merasa sehat dan mampu dan tidak berisiko. Jika berisiko, di rumahlah. Sudah seperti itu, aturannya itu seperti itu saja. Tidak pusing-pusing. Nanti Pak WD2 yang menjawab secara lengkap. Kalau misalnya masih ada yang menanyakan, kami butuh kepastian, Pak. Ya Allah, Pak Jayanto sudah menyebut, Bu Dekan juga sudah sering membahas ini, Pak Rektor sudah menyebut, bahkan nanti Pak Wali Kota juga akan bicara di tempat kita. Tidak ada yang bisa memberikan kepastian pada kasus wabah ini. Begitu Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama ingin saya sampaikan. Yang kedua, kami mengapresiasi Pak Jai telah menyebutkan tadi beberapa dosen yang di FBS itu kemampuannya sudah melebihi ahli-ahli yang di luar sana, itu betul. Selain Pak Bintang, di sini juga ada Bu Restu yang kalau sudah menari atau mengerahkan tarian itu, waduh, nanti kita terbelalak gitu kan. Juga ada junior beliau Bu Usrek itu ya. Bu Usrek itu seperti namanya memang sukanya usrek, jadi menari terus begitu. Dan teman-teman yang lain seperti Pak Doni, Pak Burhan yang menjadi praktisi, bahkan mahasiswa kami seperti Bu Nova gitu kan, yang sudah pintar sekali MC, dan teman-teman yang lain memang seperti itu Pak Jai. Hanya memang kemudian kadang-kadang sehari-harinya itu masih terlalu fokus pada hal-hal yang nantinya seperti tadi, di grup membahas hal yang kurang signifikan terhadap pengembangan keilmuan. Yang lebih parah lagi Bapak Ibu, Pak Jai, kami sampaikan di sini, di UNES ini masih ada beberapa dosen yang ingin membagi informasi yang tidak baik tentang UNES itu bangga. Wah, gitu. Jadi itu yang mungkin hari ini Pak Jai mungkin harus agak tegas ya, bagaimana di dunia pers, apakah boleh misalnya seorang wartawan Suara Merdeka atau pelita baru itu menulis hal yang jelek tentang pelita baru, itu boleh atau tidak. Jadi di headline menulis tentang CEO-nya sendiri begitu misalnya. Atau hal-hal yang lain, atau misalnya seorang reporter Metro TV membicarakan Surya Paloh misalnya begitu, dihina-hina di TV, itu boleh atau tidak, kira-kira seperti itu. Nah, hal-hal ini yang mungkin masih kami sesalkan, bahwa persaingan di tempat kami itu bukan persaingan produktivitas, seperti Scopus, menulis, novel, itu sudah terbentuk, tapi masih ada yang ingin gini, saya ingin hebat, tapi bukan melalui saya, tapi dengan cara menghancurkan orang lain. Nah, itu yang masih kurang baik, ada beberapa yang seperti itu. Semoga kali ini sudah tidak ada lagi. Bapak Ibu sekalian, saya laporkan, ini Pak Jai juga saya laporkan, kemarin kami didekati oleh WD1FH dan juga WD3 FIK menanyakan kepada saya, Pak, kemarin itu kok bisa tiba-tiba katanya, FBS itu melaporkan judul Scopus banyak. Bagaimana trik-triknya dan tips-tipsnya? Hati saya tersentuh dong. Dikatakan kita itu lebih produktif dari mereka dan kita menghasilkan sesuatu yang lebih. Budekan itu kalau dengar sendiri nangis mesti. Kita loh FBS, dimintai pendapat oleh fakultas lain, bagaimana cara mendapatkan Scopus. Ya tentu karena kita orang baik ya Budekan ya, kita sharing lah caranya dan bagaimana. Tapi intinya Bapak Ibu begitu. Ada keinginan, ada target, ada usaha, ada pembiayaan, ada fasilitasi, jadi. Tapi kalau kita fokusnya pada hal-hal yang tidak penting, maka akhirnya kita terjebak pada hal-hal yang kurang produktif. Contohnya hari ini, pada membahas soal kehadiran dan sebagainya, setelah diputuskan hadir, wajib, mesti ya ada yang nggak hadir, wong memang kondisinya PSBB misalnya. Diputuskan tidak hadir, ya tetap aja ada yang hadir karena kangen kampus. Pembicaranya nggak produktif.
Wong yang hadir-hadir, yang enggak, ya kan? Nanti kan mesti orang FBS itu kreatif. Alah, nek ora konangan ya ora apa-apa to. Nah, gitu kan. Lah itu aja yang dipakai. Kok malah pusing-pusing, ya kan? Terima kasih, itu saja. Intinya reputasi itu ada di dosen. Bukan di gedungnya, bukan di bukunya, tapi di karya-karya dosennya. Bapak-Ibu sekalian, selamat berkarya. Pak J, mohon dikuatkan kalau saya ada yang salah diluruskan. Terima kasih. Nuwun Pak Endi. Sangat progresif dan responsif paparan dari Pak Endi. Monggo Pak Jayanto untuk memberikan respons balik. Ya, baik Mas Doni, luar biasa Mas Endi. Sebelum menjawab, saya izin untuk menyapa Bu Restu Lanjari. Saya nanti kualat karena beliau ini istri dari salah satu guru saya. Mbak Restu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Jayanto. Salam hormat di suami. Baik, saya sepenuhnya sependapat dan memberikan tekanan apa yang disampaikan oleh Mas Hendi. Jadi performa itu sesungguhnya tidak bisa disandarkan pada penampilan fisikal. Jadi UNES yang misalnya gedungnya megah, dan alhamdulillah sekarang memang luar biasa. Jadi kalau kita lihat misalnya dari drone itu, dari depan itu, ini seperti sebuah keraton agung sejagat begitu ya. Yang kemarin membuat heboh dunia persilatan dengan rajanya yang luar biasa. Tetapi ini bukan itu, tapi ini sebuah perguruan tinggi yang ada di kawasan Perdikan yang menurut saya benar. Kebanggaan itu harus melekat di kita semuanya. Kebanggaan itu harus melekat di seluruh sivitas akademika. Tetapi memang dialektika itu selalu terjadi dan tidak perlu berkecil hati. Ketika ada jahiliyah, hadirlah Nabi. Ketika ada angkara murka, hadirlah Ratu Adil. Nah, sekarang dengan UNES yang sedang berkibar itu, saya kira akan ada anasir-anasir yang kemudian menjadi sebuah pil pahit, tetapi adalah obat. Tetapi itu saya kira jangan dihiraukan. Soliditas dan integritas itu kunci. Soliditas dan integritas itu penting, dan saya kira kalau saya ini menyampaikan, tetapi menjadi salah satu analog yang terjadi di belahan-belahan yang lain begitu. Dalam situasi semacam itu, saya kira kepemimpinan itu harus kuat. Jadi kepemimpinan dengan reward and punishment itu saya kira harus didukung. Ya, saya kira kalau yang leda-lede, yang gelap dulu begitu bahasa saya semacam itu, kemudian merugikan secara lembaga, merugikan kita semuanya, mosok itu juga diberikan excuse begitu, ya saya kira punishment harus berjalan. Tapi punishment-nya saya kira karena sekarang ini era sosmed, era keterbukaan, itu dasar dan pijakannya saya kira harus betul-betul memberikan edukasi. Ketika itu tidak bisa dilakukan komunikasi-komunikasi untuk bersama-sama membangun UNES yang hebat. Yang berikut saya kira di catatan saya itu, saya ada paling tidak 5 poin. Yang 5 poin itu integritas dan soliditas, supaya kita betul-betul memiliki percaya diri yang utuh dengan institusi yang bernama Universitas Negeri Sekarang, itu harus melekat ketika kita bekerja, ketika kita istirahat, ketika tidur, bangun tidur itu harus melekat. Jadi seorang atlet, analogi yang lain, itu akan menjadi seorang atlet yang besar ketika di dalam seluruh atmosfer kehidupannya itu adalah prestasi dan prestasi. Jadi ketika dia berlatih, ketika dia berkompetisi, ketika dia beristirahat, ketika dia berinteraksi, itu yang ada adalah prestasi dan prestasi. Nah, kalau kemudian kita terbawa oleh euforia, olok-olok, dan dialog yang tidak bermutu, ya saya kira saya memberikan apresiasi yang khusus kepada yang disampaikan Pak Hendi tadi. Beliau menyampaikan hal itu clear, saya kira kita tidak perlu ragu-ragu lagi dan kita harus mantap semacam itu. Terima kasih. Matur nuwun Pak Jayanto atas respons yang diberikan terkait dengan
respons juga dari Pak Hendi tadi. Selanjutnya Bu Rina nggih. Bu Rina dari Bahasa Jepang, jurusan Bahasa dan Sastra Asing FBS UNES. Mohon berkenan memberikan respons maupun bertanya kepada Pak Jayanto. Silakan Ibu Rina, saya persilakan. Suaranya agak. Untuk. Ya. Halo, ya, halo, iya. Terima kasih. Sudah jelas. Oh ya, terima kasih Pak Doni, terima kasih Pak Jayanto Arus Adi. Ini namanya ada arusnya gitu ya. Mungkin ada sesuatu yang apa latar belakangnya ya. Kemudian terima kasih Bu Dekan, Pak WR 4, Pak WD1, PLT WR 4, Pak WD1, Pak WD2, Pak WD3, Pak Kahumas UNES ya. Terima kasih sekali dengan adanya sharing seperti ini dari Pak Jayanto yang saya kira saya senang sekali ya beliau karena sebagai UNES itu sebagai apa? Sebagai Dewan Pertimbangan UNES. Ya, Dewan Pertimbangan UNES ya Bu Dekan ya. Terima kasih sekali tadi sudah ikut sama-sama membanggakan UNES tercinta ini. Begitu juga tadi Pak WR4 juga menyampaikan seperti itu. Ini saya sampaikan Pak Jayanto, saya sendiri di rumah itu selalu membanggakan, walaupun sekarang saya kan posisinya ada di perguruan tinggi ke-4. Teman sekamar saya posisinya saya ke-10, teman sekamar saya ke-4. Ya, tapi saya selalu membanggakan bahwa saya, dan teman sekamar saya juga saling membanggakan. Saya 4, saya 10, tapi saya bilang saya termasuk hebat dari berapa ribu? 4.200. Kemudian ada kelebihan-kelebihan UNES, misalnya, UNES itu bimbingan skripsi saja sudah online, sudah pakai Citedi. Coba di sana sudah belum begitu ya. Jadi saya terima kasih sekali Pak Jayanto. Ini memang seperti yang disampaikan Pak WR4 tadi, kita harus selalu memakan UNES ya. Kalau saya sangat-sangat bangga sekali, walaupun saya memang pindahan dari Universitas Pendidikan Indonesia. Saya 10 tahun mengajar di sana, kemudian mutasi karena ikut suami di perguruan tinggi sebelah gitu ya. Ya, jadi ya betul harus dibanggakan sekali. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Jayanto, yaitu bahwa kita berada di kampus yang membanggakan, salah satu kampus yang membanggakan ya dari sekian 10 besar itu. Kemudian tadi disampaikan dengan situasi seperti ini kita harus lebih fokus ya dari berbagai tekanan ya. Nah, salah satunya seperti yang tadi disampaikan bahwa supaya kita tidak bisa tergilas dengan keadaan, kita harus dapat menyesuaikan keadaan ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, berdasarkan sudut pandang dari Bapak sebagai politikus, kira-kira supaya dosen itu tidak tergilas, salah satunya apa? Ya, karena saya kira banyak berbagai hal ya, dikaitkan juga dengan politiknya gitu, seperti itu. Itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Pak Jayanto, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau pertanyaannya tidak begitu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Rina. Silakan Pak Jayanto untuk merespons Bu Rina. Ya, saya kira saya memberikan respon yang sederhana yang disampaikan oleh Bu Rina tadi. Salah satu yang bisa membuat kita survive dan kemudian kita bisa eksis itu basicnya adalah percaya diri tadi. Jadi percaya diri itu kalau di dalam bahasa kita menghadapi COVID itu, kalau kita sehat, antibodi secara internal itu akan melawan virus-virus sehingga kita akan survive atau akan bisa menaklukkan virus COVID itu sendiri. Kalau kita mempunyai self-confidence yang kuat terhadap institusi, saya kira menghadapi kompetitor bersaing secara positif, kita tidak akan kemudian mengalami satu situasi yang tidak kompetitif gitu. Tetapi kita akan mempunyai fighting spirit. Dengan fighting spirit dan rasa percaya diri yang cukup kuat, saya kira kita akan bisa menyampaikan apa-apa yang itu menjadi keunggulan dan yang kita banggakan.
saya punya pengalaman begini. Jadi ketika kita melihat misalnya timnas sepak bola kita, itu secara kualitatif sebenarnya tidak kalah dengan Malaysia. Tetapi karena percaya diri ketika menghadapi tim kesebelasan negara sebelah itu, kita akhirnya kedodoran secara fisik. Itu terjadi tidak lain ya karena bersumber pada internal kita sendiri. Kita kembalikan lagi kepada institusi yang menaungi Bapak Ibu sekalian. UNES memiliki banyak hal yang saya kira itu menjadi keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif itu harus kita tanamkan, kita artikulasikan, kita sosialisasikan, dan menjadi sesuatu yang inherent daripada sikap dan perilaku kita. Kalau itu sudah, saya kira semuanya akan berjalan dan mendukung apa yang menjadi cita-cita kita. Ini barangkali respon kecil kami, dan saya kira teman-teman bisa mengelaborasi, merefleksikan pada pengalaman masing-masing. Begitu, Mas Doni. Siap, terima kasih Pak Jayanto. Sesi berikutnya, Bapak Ibu, masih ada waktu untuk Bapak Ibu merespons maupun memberikan pertanyaan, minta perspektif kepada Pak Jayanto. Silakan Bapak Ibu, jika masih ada yang ingin ditanyakan. Sambil menunggu mungkin ada hal-hal yang perlu kita garis bawahi mungkin Pak Jayanto. Bukan untuk merangkum, namun ada hal-hal yang supaya tidak terlepas saja, benang merah saja. Tadi Pak Jayanto mengatakan jika salah satu keunggulan UNES ini kan karena memang ex-IKIP begitu. Di antara banyak kampus yang unggul, UNES punya ciri khas tersendiri karena memang ex-IKIP. Itu menjadi salah satu poin penting dari apa yang mesti terus kita dorong begitu. Kemudian yang kedua, saya tadi mencatat terkait dengan bahwa dosen itu menjadi agen publikasi bagi lembaganya begitu. Maka dalam hal ini dosen perlu terus mengupayakan untuk melakukan publikasi baik secara ilmiah di jurnal-jurnal internasional, nasional, dan juga tentu saja bekerja sama dengan pihak-pihak media. Selain juga perlu membangun reputasi positifnya di media sosial yang dia miliki. Itu berikutnya. Kemudian terkait dengan respons Pak Burhan tadi, bahwa media sering punya mindset bahwa bad news is good news, gitu tadi Pak Jayanto mengatakan. Untuk itu perlu treatment yang berbeda, gitu Pak Jayanto mengatakan terkait dengan satu media dengan media yang lain. Secara teknis tadi Pak Jayanto menyebut jika di dalam konferensi pers misalnya sebisa mungkin meminimalisasi begitu, mungkin kalau bisa saya sederhanakan terkait dengan hal-hal yang bisa ditanyakan secara langsung, namun bisa dalam konferensi pers itu apa yang ingin disampaikan diberikan terlebih dahulu, mungkin secara teknis seperti itu. Kemudian Pak Hendi, Pak WD 1 FBS UNES yang juga PLT WR 4 UNES mengatakan jika sebagai dosen kita perlu berbangga diri kepada apa yang kita jalani sebagai profesi begitu. Kebanggaan itu akan secara langsung mengurangi atau menghilangkan sikap apa yang beliau sebut sebagai inferior begitu, sikap yang mungkin rendah hati gitu. Rendah diri maksud saya. Rendah diri maksud saya Bapak Ibu. Rendah diri di hadapan dosen dari perguruan tinggi yang lain maupun praktisi-praktisi dari kampus lain. Kemudian yang digarisbawahi Pak Edi juga adalah bahwa reputasi itu ada di tangan dosen. Itu bukan
atau nampak dari gedung, mungkin bukan. Tapi sekali lagi dari dosenlah reputasi itu akan tercitrakan secara positif di mata orang lain. Seperti itu. Kemudian terkait dengan respons Pak Jayanto terhadap Bu Rina, Pak Jayanto menganalogikan sebagai sistem imun di dalam tubuh begitu. Untuk itu sebagai dosen kita perlu terus-menerus untuk survive begitu nggih. Perlu terus-menerus untuk percaya diri, perlu terus-menerus untuk menjalani tugas tanggung jawab pekerjaan secara gembira. Tadi Pak Jayanto menyebut analoginya adalah analogi sistem imun di dalam tubuh. Seperti itu. Seperti itu. Bapak Ibu mungkin silahkan, masih ada waktu. Saya persilakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Saya mungkin memberikan apa itu pancingan begitu atau Pak Jayanto sedikit begitu tentang bagaimana membangun apa itu keunggulan komparatif yang saya kira sebenarnya sudah dimiliki oleh Universitas Negeri Semarang, tetapi saya kira apa yang sudah dicapai itu harus terus dipacu lagi untuk raihan-raihan atau achievement yang lain. Yang ingin saya tambahkan di sini adalah tentang bagaimana kita perlu membangun jejaring. Networking itu dalam era seperti sekarang, di revolusi industri 4.0 atau 5.0 itu akan menghantarkan kita untuk dapat mengarungi situasi-situasi yang pelik yang dihadapi. Jadi dalam bahasa manajemen itu yang saya coba rangkum dari interaksi-interaksi kami dengan banyak kalangan, baik pada level lokal maupun nasional itu, 70% yang memberikan kontribusi kita untuk bisa meraih kesuksesan itu adalah jaringan. Kemampuan itu ternyata cukup 30%. Tetapi saya kira ini adalah ketika kita sudah melewati satu babakan yang itu menjadi satu passing grade yang harus kita lewati terlebih dahulu. Ketika sudah itu kita raih begitu, tanpa jejaring ya kita akan begitu-begitu atau biasa-biasa saja. Tetapi dengan jaringan yang kita miliki, dengan jejaring, dengan networking yang ada, capaian-capaian itu akan hadir, akan memberikan satu support yang luar biasa. Dan ini kalau kemudian saya coba kaitkan dengan spiritual begitu, ternyata apa yang, mohon maaf saya sedikit pengalaman yang saya yakini itu dalam konteks siarnya Sunan Kalijogo, Kanjeng Sunan itu ternyata sebenarnya ini juga ada spirit semacam itu. Jadi wong kang soleh kumpulono tombo ati itu saya kira manifestasi dari jejaring tadi. Hal yang lain, silaturahmi itu akan memberikan Allah akan menghadiahkan fadilah, panjang umur, dan dibukakan pintu rezeki. Nah, saya kira kembali kepada networking tadi, kita perlu membangun jendela-jendela yang banyak supaya kita akan melihat dunia itu lebih luas lagi. Apalagi sivitas akademika yang melekat di dalamnya adalah sebagai duta daripada ambasador daripada UNES, saya kira perlu menguatkan jejaring-jejaring tadi, saya kira yang akan memberikan tidak saja kepada kita secara personal, tetapi kita juga secara institusional. Dan UNES saatnya untuk kita ini harus go and go. Kepada Pak Rektor, dalam setiap kali ada kesempatan diskusi, saya mengatakan
untuk yang lokal-lokal biarlah WR yang apa istilahnya bergerak, tapi Pak Rektor harus go nasional dan harus go internasional. Dan saya kira capaian UNES di bawah kepemimpinan beliau ini, baik pada tingkat nasional maupun di tingkat internasional, kita sudah bisa melihat. Tetapi ini saya kira harus terus dipacu, kita harus go lagi. Ini catatan tambahan. Dan Fakultas Budaya dan Seni, saya kira tadi Pak Hendy sudah menyampaikan, ini menjadi sebuah patron begitu, yang di fakultas-fakultas lain itu sudah melirik. Artinya ini menjadi tantangan kita untuk kita tidak berdiam diri di sini, tetapi harus merawat dan mempiarkan itu semuanya supaya publik tahu dan melihat. Saya ingin tadi melihat ternyata selain Pak Bintang Hanggoro, ada Bu Usrek, ada Mbak Nova, ada Mbak Restu Lanjari, begitu, yang notabene beliau-beliau adalah ikon-ikon untuk bidang-bidang yang lain. Nah, ini saya kira tanpa kita mampu untuk melakukan komunikasi secara lebih luas, begitu, membuka jendela yang lebih luas, kiprah ataupun kontribusi beliau-beliau yang tadi saya sebut itu tidak kemudian memberikan satu lebih banyak lagi pihak yang bisa bersinergi untuk kepentingan-kepentingan yang lebih strategis. Karenanya saya kira PR itu kan menjadi sebuah bahasa bagaimana kita sebenarnya memosisikan keadaan yang ada ini menjadi sesuatu yang menjadi hajat daripada kita semuanya. Satu kecil yang saya ingin sampaikan begitu, menjadi sebuah cerita lama tetapi cukup menginspirasi saya, dan saya berbagi kisah ini pada forum siang hari ini. Kita pernah mendengar namanya Bank Suma ya. Bank Suma itu bank yang cukup besar, punyanya keluarga pemilik Astra William Suryajaya. Waktu itu bank itu tumbang karena krisis ekonomi yang terjadi ketika itu, atau paket regulasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah pada waktu itu. Tapi karena kepiawaian daripada tim PR-nya, sehingga masyarakat itu berempati untuk tidak kemudian menghujat ataupun kemudian melakukan pressure terhadap keluarga William Suryajaya. Simpati itu hadir. Dan langkah win-win solution itu bisa dilakukan. Ini saya kira pekerjaan rumah untuk Mas Burhan. Jadi bagaimana membangun intimasi dengan teman-teman tim di UPT Humas untuk bisa menghadirkan UNES itu ada di hati publik, di hati masyarakat, di hati stakeholder itu sedekat, seintim-intimnya, dalam konteks supaya apa yang kemudian saat kita itu dalam situasi yang perlu mendapatkan supporting secara psikologis, suasana kebatinannya itu nyambung. Nah, memang kadang era sekarang ini ketika industrialisasi bertiup dengan pergeseran paradigma kehidupan pers ini, memang perlu kiat-kiat yang saya kira lebih spesifik. Tetapi saya kira ketika komunikasi itu dibangun, dilakukan, apapun saya kira pasti kita akan bisa melewati dan menjalani dengan baik. Begitu Mas Doni tambahan kecil saya. Terima kasih Pak Jayanto. Jika berkenan untuk saya ringkas pernyataan terakhir Pak Jayanto itu, mongkang soleh kumpulono. Pada era revolusi industri 4.0 maupun era society
5.0 ini Pak Jayanto menyebut pentingnya jejaring, Bapak Ibu. Pentingnya kita sebagai dosen di perguruan tinggi untuk membangun jejaring, karena hal itulah yang akan menentukan menurut Pak Jayanto masa depan lembaga kita. 70% ditentukan oleh jejaring, 30% ditentukan oleh hal-hal lain, misalnya kompetensi dan lain-lain. Mohon izin Bu Dekan, Bapak WD 1 sampun pamit, Bapak WD 2, Pak WD 3 untuk mengakhiri sesi kita pada pagi hingga siang hari ini. Terima kasih Pak Jayanto, matur nuwun sanget sampun berkenan untuk menjadi pembicara, sampun berkenan berbagi perspektif tentang reputasi perguruan tinggi pada era pandemi COVID-19 ini. Matur nuwun Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu pengelola di Fakultas Bahasa dan Seni, Pak Burhan matur nuwun sangat rawuhipun. Budikan matur nuwun pisan malih Bapak Ibu dosen. Sampai berjumpa kembali pada webinar yang lain. Amin. Matur nuwun Pak Jayanto atas pencerahannya. Ya, sebagai Dewan Pertimbangan mohon nanti masukan-masukan, tidak harus ketemu di Zoom Pak, bisa ketemu di sambil ngajak ngopi itu biasanya. Jadi saya ngajak ngopi. Iya. Matur nuwun Pak Jayanto. Diajak ngopi sama Pak Burhan nanti Pak. Nanti saya milih nganu saja, jangan kopi karena tidak berani sekarang ini. Matur nuwun Mas Dani, matur nuwun Mas Burhan dan Bapak Ibu semua yang hadir di forum ini. Barakallah. Ini mau langsung ditutup. Mas Burhan. Matur nuwun Bu Dekan, Bapak Ibu. Sekali lagi, Pak Jayanto matur nuwun. Saya kembalikan kepada Dik Novi selaku MC. Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Moderator. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah menyampaikan paparan kepada kita hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita. Amin, 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 amin. Ya Rabbal Alamin. Matur nuwun Mbak Nova. Ya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya pemaparan dari narasumber kita, telah berakhir pula acara pada hari ini. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda, dan mohon maaf atas segala kesalahan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya end meeting. Monggo Mas Doni.